Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitu besar rahmatnya dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita hari ini, dan mudah-mudahan kita semua terus berada dalam kenikmatan dari Allah tersebut, sehingga jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang penuh kebaikan, hati yang penuh kelapangan, hati yang penuh keluasan, dan hati yang menjadi panglima bagi seluruh anggota atau raga tubuh kita. Dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat tersebut, dan Allah mudahkan kita untuk bersyukur dengan nikmat tadi. Salawat dan taslim kita sampaikan pada manusia yang dalam seluruh sisi kehidupannya beliaulah contoh dari kita umat Islam dan umat-umat yang lain harusnya. Dari sisi sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, sebagai seorang menantu, mertua, semua sisi itu ada pada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua hari ini ditambahkan lagi oleh Allah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari DT Peduli, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu untuk kita semua dan khususnya buat saya pribadi. Kalau sekalian bicara tentang kesehatan ya, maka sebenarnya kesehatan dalam Islam adalah hal yang tidak terpisahkan ya, karena sebagian besar dan mungkin harus saya katakan semuanya lah mungkin, terutama ibadah-ibadah yang penting atau ibadah-ibadah wajib itu memerlukan kesehatan yang paripurna atau memerlukan kesehatan yang sempurna dari kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Ambil contoh katakanlah sholat. Sholat adalah satu ibadah yang sholat wajib khususnya ya, adalah ibadah yang subhanallah ya, kita tahu bahwa itu merupakan amal yang justru malah paling pertama hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat memerlukan raga yang kuat ya. Sholat memerlukan raga yang kuat, sholat memerlukan tubuh dan fisik yang kuat, dan bahkan hati yang terpaut pada Allah dalam sholat tadi. Maka amat sangat disayangkan kalau seandainya kaum muslimin atau umat Islam malah justru tidak menjadikan gaya hidup sehat Islami itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami itu semua, maka kita tidak perlu ikut-ikutan ya orang-orang sana, orang-orang sini atau siapapun lah itu dalam pola-pola hidup sehat itu, karena saya kira mungkin AA ya sudah juga mencontohkan ya pada kita semua, AA Gim ya, Masya Allah beliau begitu luar biasanya dengan aktivitas olahraganya ya, dengan aktivitas dakwahnya gitu kan, tapi jadi suatu bagian yang tak terpisahkan ya, berkuda, kemudian ada bersepeda dan seterusnya lah, Masya Allah. Jadi kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita sudah memahami hak-hak tubuh kita dan hak-hak kolbu kita dalam hal ini, maka dua hal tadi itu pastinya harus atau mungkin akan menjadi sebuah perhatian yang sangat utama untuk kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang keimanan atau mungkin imunitas seseorang, saya memang memiliki sebuah pandangan sendiri tentang imunitas ya, bahwa bagi seorang mukmin, bagi mukmin maka imunitasnya adalah imannya ya, imunitasnya adalah imannya. Jadi imannya itulah yang akan menjadi bentengnya dia. Kenapa bisa seperti itu? Kita tahu banyak beberapa riwayat-riwayat dari Nabi SAW menjelaskan bahwa contoh saja misalkan kata Nabi SAW bahwa asyamu junnah ya, puasa itu perisai ya, perisai keimanan kita, perisai raga kita juga. Jadi Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, perisai itu kan sesuatu yang melindungi gitu kan. Dan itu puasa, kalau kita bicara puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah, ya itu suatu hal yang
menjadi kekuatan bagi tubuh seorang mukmin sebenarnya. Ya, jadi kalau kita cerita tentang detoksifikasi menggunakan versi ini, versi itu segala macam, maka Islam mempunyai versi detoksifikasi sendiri yaitu bernama puasa. Dan puasa by riset ya, secara riset dan ilmu atau mungkin secara penelitian pun sudah sangat banyak menjelaskan bahwa puasa itu memberikan efek kesehatan yang sangat luar biasa, mulai dari kolesterol lah, mulai dari darah tinggi lah, asam urat, segala macam penyakit-penyakit degeneratif. Itu saya katakan tadi, iman kita itu atau imun kita itu adalah imannya kita. Tapi untuk melaksanakan itu memang butuh keimanan, meyakininya. Ya, sebagaimana kita tahu konsep iman yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu kan iman. Ya. Jadi untuk melaksanakan itu semua, ya Masya Allah, sebuah hal yang memerlukan keimanan, ya. Apalagi kalau kita ngerti konsep-konsep yang ada yang dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh mungkin kalau kita membahas tentang penyakit degeneratif saat ini. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat dalam surat Ali Imran yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Ayat tadi teman-teman sekalian memberikan sebuah pedoman kepada kita semua. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan 50% ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Jadi Masya Allah ya, kalau kita pahami agama kita yang mulia ini, agama Allah ini pastinya sangat banyak hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang kalau kita bahas itu semua tidak akan habis, tidak akan cukup waktu kita. Ya, tapi intinya apa? Intinya Islam memberikan pedoman yang sangat-sangat sempurna tentang itu. Ya, kalau mau dikerjakan, ya, artinya kalau sesuatu itu terlanggar, berarti ada hal dalam keseharian kita itu yang mungkin melanggar dari fitrah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, itu salah satu contohnya saja. Jadi paket-paket tanda kutipnya, paket-paket penyembuhan atau paket-paket penguatan imun itu tuh dilaksanakan dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa sholat malam atau sholat tahajud ya merupakan salah satu sholat yang bisa mencegah penyakit ya atau mengobati penyakit. Itu salah satu bukti ya bahwa Nabi kita memberikan informasi tersebut. Pastinya bukan dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah pasti menyebutkan atau menyampaikan bersabda sesuatu atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contohnya saja. Artinya apa? Kalau kita lihat ya secara ruhiyahnya atau secara keimanannya, ketika seluruh syariat baik yang wajib atau yang sunnah itu dikerjakan dengan ikhlas pastinya dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita sehat, harusnya kita sehat. Ya, sholat malamnya lancar, kemudian sholat duhanya lancar, ngajinya lancar, sodakohnya lancar, waktu tidur saja teman-teman sekalian. Kalau terlanggar, ternyata riset ya atau mungkin ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa orang-orang yang tidurnya kurang, terutama kurang tidur atau tidak tidur karena urusan dunia, bukan akhirat ya, bukan urusan agama. Karena ulama-ulama zaman dulu memang ada dari mereka yang menghabiskan malamnya dengan beribadah, ada. Beribadah, bukan mengerjakan urusan dunia. Ya, itu ternyata riset tersebut yang pernah saya baca menunjukkan bahwa potensi kanker pada orang-orang tersebut itu meningkat ya, Masya Allah. Potensi kanker pada orang-orang yang kekurangan tidur atau kurang tidur itu ternyata meningkat. Ini kan Masya Allah. Kenapa? Karena Nabi kita SAW mengajarkan bahwa tidur itu ya nggak boleh larut. Karena Nabi mencontohkan tidurnya habis Isya. Sebagian besar Nabi tidur seperti itu. Kemudian nanti beliau bangun malam untuk sholat malam hingga subuh. Apalagi orang-orang yang membiasakan tidur di waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Contohnya mungkin habis maghrib, ya habis asar atau habis subuh ya. Mungkin kalau ada uzur-uzur tertentu mungkin ya silakan saja ya, tapi waktu-waktu tadi mungkin tidak disarankan untuk dibiasakan tidur. Itu salah satu contohnya saja. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini ya kalau kita kaji dan kita pahami, Islam itu agama yang sangat-sangat low budget dalam urusan kesehatan.
Betul, low budget. Kenapa saya katakan low budget? Jadi kalau orang tanya bagaimana cara hidup sehat, ya ikutin saja apa yang disampaikan Allah atau difirmankan Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Contoh mungkin Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naba, wa ja'alna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Artinya Pak, malam itu bukan waktu beraktivitas, gitu lah. Artinya apa lagi? Ya kalau olahraga jangan malam, olahraga mah siang, pagi, gitu, atau sore lebih tepatnya, pada asar. Ya, itu salah satu contohnya saja. Jadi keseharian kehidupan kita itu Bapak sekalian ya, kalau kita ngikutin pola-pola ini itu Masya Allah harusnya kita menjadi mukmin yang sangat kuat ya, sesuai tema hari ini kan, bahwa mukmin yang kuat lebih baik atau lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya tetap ada kebaikan ya. Tapi kita menginginkan ya, kita berharap Allah memudahkan kita untuk hidup sehat, tidak lain tidak bukan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contoh mungkin kalau bahasa saya tadi yang low budget tadi, contoh ya. Seorang yang pengen tubuhnya terus melakukan proses detoksifikasi. Ada satu proses dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian namanya autofagi. Jadi autofagi itu adalah sel-sel tubuh kita yang sehat itu memakan memakan sel yang rusak gitu kan. Itu autofagi. Dan autofagi ini Bapak Ibu sekalian itu ternyata hanya bisa terjadi atau teraktivasi dalam tubuh seseorang kalau orang itu dalam keadaan lapar. Ya. Artinya apa? Sebaliknya, kalau orang itu terus-menerus perutnya, badannya, tubuhnya dalam keadaan yang kenyang, autofagi ini tidak akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi autofagi itu tidak akan teraktivasi gitu kan. Jadi Masya Allah tabarakallah itu salah satu contohnya. Nah sehingga kita lihat bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW. Nabi SAW kalau Anda baca dalam riwayat-riwayat yang sahih ya, Nabi itu hampir-hampir nggak pernah kenyang hidupnya. Hampir-hampir nggak pernah kenyang hidup, itu yang pertama. Yang kedua Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau ada memang yang pernah kenyang. Tapi ternyata itu cuma sekali dua kali saja. Beda dengan manusia-manusia seperti kita zaman sekarang ini. Ya. Dan ternyata apa itu dibuktikan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia pada usia 63 tahun. Rasulullah SAW itu beliau Masya Allah ya ubannya itu cuma 11 helai uban dalam usia 63 tahun. Ini kan subhanallah ya. Artinya apa? Proses ibarat kata detoksifikasi dalam tubuh beliau, ya autofagi lah mungkin bahasa kita, itu terjadi terus. Karena memang beliau, kebiasaan beliau, tanya ke istri beliau, ada makanan nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku berpuasa. Begitu kebiasaan Rasulullah SAW. Ya. Itu salah satu contohnya saja. Jadi ini mungkin terkesan, ini kan hal biasa. Bapak sekalian Masya Allah ya. Saya berkali-kali dan bertemu dengan orang-orang yang subhanallah mereka punya penyakit-penyakit dan ada yang mau promil segala macam. Saya bilang, nih ikutin protokolnya, saya bilang. Anda mau katakanlah mau diet, mau apa segala macam. Coba lihat, sekarang lagi tren-tren intermittent fasting. Intermittent fasting itu kan misalkan 24 jam, 16 jam dia puasa, 8 jam dia waktu makannya dia. Saya katakan, ngapain intermittent fasting? Islam Bapak sekalian justru malah lebih lama intermittent fastingnya. Lo nggak percaya? Bagaimana kita ngitungnya? Baik, Anda berpuasa. Ya, Anda berpuasa katakanlah sahur jam 4 misalkan. Sahur jam 4 berarti kan misalkan bukanya tuh jam 6, anggaplah kita genapin jam 6. Berarti antara jam 4 pagi sampai jam 6 itu kan sudah 14 jam. Lalu Anda atau kita diberikan waktu untuk berbuka puasa atau makan antara maghrib dan isya. Itu kan cuma 1 jam. Ya, itu kan cuma 1 jam. 1 jam berapa banyak sih kita bisa makan? Sebanyak-banyaknya manusia makan, yang mentok paling sepiring 2 piring. Ya. Masya Allah kan sepiring 2 piring ya, paling kita bisa makan ya sepiring 2 piring lah. Artinya Bapak sekali lihat ini, namanya tuh fasting state. Ya, fasting state itu waktu lama tubuh kita berpuasa. 14 jam kita berpuasa, lalu kita berbuka puasa dengan dia 3-5 butir kurma, 7 butir kurma kadang-kadang kalau mau banyak, dan sedikit makanan-makanan lain yang kita mau makan antara maghrib sama isya, berarti sejam.
Sejam habis itu kan udah kenyang, udah cukup perut kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakalahnya, kita kan mau sholat Isya. Nah, kalau kita ngikutin polanya Nabi kembali, Bapak sekalian, habis Isya kan Rasulullah tidur. Ya sebelum mungkin jam 8, jam 9 tidur gitu kan, berarti tidur itu kan sudah puasa. Kita nggak makan. Maka dalam Al-Quran, tidur itu disebutkan sebagai waktu istirahat. Jadi kalau mungkin dalam bahasa medisnya, bahasa medisnya itu sistem parasimpatik yang bekerja. Sistem parasimpatik yang bekerja. Artinya apa? Seluruh organ tubuh dibuat dalam keadaan reses gitu kan, istirahat lah gitu kan. Artinya metabolisme hormon, enzim, semua itu di reset semua di waktu malam hari. Dan berarti proses-proses di mana seperti ada growth hormon akan muncul di malam hari, autofagi akan terjadi. Ya, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, itu semua akan terjadi ya dalam keadaan berpuasa malam hari. Ya. Artinya apa? Kalau tadi kita ngitung fasting state-nya sama feeding state-nya, fasting state berarti waktu makannya dia dan feeding state itu waktu puasa, waktu makan itu feeding state-nya, maka cuma sejam loh. Artinya dari 24 jam katakanlah kita makan atau kita hidup itu kalau pakai intermittent fasting, Bapak sekalian, subhanallah. Ya, Masya Allah ya. Cuma 1 jam makannya. Sisanya itu kita lebih banyak puasa dan ibadah. Ibadah dalam bentuk tidur. Tidur ibadah. Oh jelas, tidur itu ibadah kalau diniatkan untuk ibadah. Karena itu sebabnya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Semua ya bentuk-bentuk zikir-zikir sebelum tidur. Ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hari-hari itu penuh dengan ibadah. Tidurnya pun ibadah, makannya pun ibadah. Bahkan nanti coba di browsing ya. Ada doa yang disebutkan atau kita baca habis kita makan itu. Yang kalau kita baca habis makan doa tadi, maka diampuni dosa kita sebelum makan tadi. Ya, Masya Allah kan. Jadi teman-teman sekalian, Islam tuh, saya katakan sayang banget kalau kita nggak manfaatin. Jadi kalau Anda mau hidup sehat, kita mau mungkin healthy lifestyle, apalah namanya sekarang seperti itu ya Masya Allah ya. Itu sangat-sangat mudah dalam Islam ya. Mau ngandalin puasa aja, misalkan ada orang rutin berpuasa Senin Kamis misalkan ya. Itu udah 8 hari sebulan. Terus tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid sudah 3 hari, berarti sudah 11 hari. 11 hari tambah lagi 1 dengan dia berbekam pada tanggal-tanggal yang disunahkan untuk berbekam. Berarti sudah ada 11 hari ditambah dengan 1 berbekam. Itu Masya Allah. Sisanya yang lain yang menggunakan pola-polanya Nabi kita SAW. Ya, apa yang terjadi Bapak sekalian? Yang terjadi ya pasti tubuh akan ter-restore, reset ya dengan sendirinya. Jadi itu sangat-sangat mudah ya, sangat-sangat mudah. Tapi tadi saya katakan butuh iman untuk itu. Ya, saya enak banget makan ini, makan itu, makan apa? Saya sebutin misalkan gorengan enak, cilok, cireng, seblak, nasi goreng mah enak. Tidak dilarang karena itu halal. Tapi masalahnya kita harus pahami dulu Bapak sekalian, ketika makanan itu masuk ke badan kita harus pahami pilihannya cuma 2. Makanan tersebut memberi atau menjadi makanan makhluk-makhluk yang ada pada tubuh kita, atau makanan tersebut justru malah menjadi musuh ya, atau menyebabkan masalah di badan kita. Ya, jadi kalau mau makan ya kudu mikir-mikir. Sekali-sekali makan kue oke lah, tidak dilarang. Halal juga. Sekali-sekali katakanlah makan ini makan itu silakan, tidak dilarang kok. Tapi masalahnya kalau berkali-kali Bapak sekalian itu dilakukan, maka itu bukan lagi namanya coba-coba tapi doyan gitu loh. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari salah satu sahabat saya di Aceh gitu kan. Dia ceritakan, "Dok, Masya Allah ya, luar biasa ternyata," kata dia. "Apa itu?" Saya bilang, "Ini ada pasangan suami istri yang didiagnosa itu bahkan rahimnya terbalik lah, spermanya sedikit lah, macam-macam, spermanya bentuknya juga nggak karuan lah, segala macam." Itu subhanallah, Bapak sekalian, ternyata setelah ya dia mulai mempraktekkan pola-pola hidup sehat itu Masya Allah, dan itu cuma mengandalkan ini loh, Masya Allah.
ya kayak lengkuas, kunyit, serai kayak begini, ada kurma, ada segala macam gitu. Itu ternyata yang disangkakan atau diduga atau didiagnosa susah hamil, bahkan nggak bisa hamil, ya katakanlah itu ternyata bisa tuh, izin Allah semua pastinya. Jadi kalau boleh saya bilang ya ngandalin bumbu dapur aja ya, ngandalin bumbu dapur aja itu sudah sangat-sangat powerful buat badan kita. Ya, bumbu dapur ya kayak rempah-rempah kayak kayu manis, cengkeh, bunga lawang, kapulaga, ya, tumbar ya, atau mungkin rimpang-rimpang kayak begini ya, lengkuas, kunyit segala macam, ada serai juga. Ngandalin itu doang sebenarnya imunitas kita tuh sudah sangat-sangat terjaga sebenarnya. Apalagi tadi dikembalikan kepada Islam atau mungkin dikembalikan pada akidah dan iman. Sekarang saya tanya, bagi Anda yang masih merasa cemas, bagi Anda yang masih merasa parno dengan virus ini, kita tetap ada ikhtiar, ada tawakal, tapi ingatlah bahwa bukan face shield, bukan masker, bukan APD itu yang melindungi kita, tapi Allah yang melindungi kita. Itu cuma bagian saja, karena apa buktinya? Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang sudah menggunakan peralatan-peralatan pelindung diri lengkap, ya. Lengkap, tapi ternyata kena juga tuh. Ya kenapa? Karena tadi saya katakan, mungkin bisa jadi dia tidak menyandarkan dirinya, kesehatannya, tubuhnya kepada Allah. Ya, pakai masker ya silakan, pakai face shield silakan, pakai ini itu silakan, tapi ingat, yang namanya takdir ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dan tidak ada suatu kejadian musibah atau yang terjadi pada engkau kecuali atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu justru malah saya kemarin Masya Allah ketemu dengan ngobrol dengan seorang teman yang dia cerita, ada salah satu pimpinannya dia lah gitu kan, dia cerita subhanallah itu pimpinan takutnya minta ampun gitu kan. Dikit-dikit swab, segala macam swab. Apa yang terjadi bos sekarang? Subhanallah, malah bapak itu yang kena virus ini. Semoga Allah sembuhkan, pasti kita doakan. Tapi kecemasan itu ya, itu bukan tabiat imannya seorang mukmin. Ya, kecemasan itu adalah waswas dari syaitan. Kalau Anda sudah mengerjakan sesuatu, sudah berikhtiar, sudah bertawakal segala macam, ya, masih muncul cemas juga, itu namanya cemas dari syaitan. Ya, nggak boleh kita kayak begitu. Sudah serahkan semua pada Allah. Ya, sebagaimana ada seorang nabi ya, pernah diriwayatkan, saya pernah baca itu beliau terkena sakit, lalu nabi tersebut berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mewahyukan kepada beliau untuk memakan tumbuhan tertentu. Kemudian dengan izin Allah setelah beliau minum makanan tersebut ternyata dia sembuh. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman sekalian, setelah itu beliau sakit lagi dan beliau langsung minum obat tadi. Lalu Allah bilang berfirman kepada nabi tersebut bahwa ketahuilah bahwa ketika terjadi suatu keadaan, maka kehendakkulah yang terjadi, kata Allah. Ya, bukan kehendakmu. Artinya apa? Yang pertama si nabi tadi berdoa, yang kedua dia lupa berdoa, langsung minum obat yang sama dengan penyakit yang sama, tapi lupa doanya. Nah gitu. Maka sebenarnya kalau kita kembalikan semua kepada Allah dengan berbasiskan keimanan, akidah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, sekalian harusnya ya itu kita memahami di situ, ya, memahami bahwa akidah dan iman kita itu menjadi kunci dari semua, termasuk ketenangan tadi, ya. Dan ketenangan itu bukan didapatkan dari herbal ini, ketenangan itu tidak didapatkan dari alat-alat APD apa segala macam, tapi ketenangan itu yang Allah anugerahkan dalam Al-Quran, yang Allah di situ firmankan, huwallazi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Ya Allah yang memberikan ketenangan. Ketenangan itu dianugerahkan dari Allah masuk dalam hati kita. Orang-orang yang hatinya tenang ya jauh dari hal-hal yang tidak tidak penting ya. Jadi di saat wabah seperti sekarang ini justru inilah saatnya kita meningkatkan keimanan dan akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ketakwaan, dengan amal ibadah. Ibarat kata kita lagi ujian gitu ya. Ujian itu kan biasanya ya Masya Allah
kita belajar lebih banyak. Ya ini katakanlah ini ujian lah gitu kan. Maka harusnya belajarnya kita tanda kutip lebih banyak dengan cara meningkatkan amal ibadah kita, mengkaji ilmu lebih banyak lagi, yang sholat sunnahnya atau mungkin sholat duhanya misalkan cuma 2 rakaat, 4 rakaat, naikin jadi 6 atau 12 misalkan. Yang kok nggak ada suaranya? Suara saya bisa kedengeran? Ada dok, ada. Ada ya? Masih bisa dok, masih ada Jok. Ada Jelas dok. Ada menyimak. Baik, jadi teman-teman sekalian, ketika kita ujian ya mau SMA atau kuliah gitu kan, Masya Allah ya, jadi harusnya kita belajarnya lebih giat. Ya, kayak begini juga sama. Ketika kemarin ada apa tuh namanya, lagi viral kan salah satu ustadz yang menyebutkan tentang kustul hindi itu kan sebagai obat COVID gitu kan, saya ya mendukung saja ya, cuman saya berpikirnya itu bukan susah sih, didapatnya kan nggak semudah itu gitu kan. Kalau kita ngerti cara kerja herbal, maka kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah di bumi Indonesia ini ya. Ngandalin katakanlah kunyit, ngandalin jahe, ngandalin serai, ngandalin lengkuas, ngandalin secang, ngandalin temulawak, itu Masya Allah sudah sangat-sangat powerful sebenarnya untuk kita orang Indonesia. Kenapa? Dari kajian-kajian tentang manusia sebagai makhluk yang berinteraksi atau bersinergi dengan alam, maka Bapak sekalian itu sebenarnya dapat dipahami bahwa orang Indonesia ya makanannya adalah makanan atau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di Indonesia. Kecuali yang memang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalkan kita mungkin bisa bahas madu lah, bukan madu, kurma misalkan. Kurma itu kan nggak tumbuh ya secara umum ya. Sekarang katanya sih sudah ada yang tumbuh, tapi secara umum kurma itu bukan tumbuhan asli Indonesia, tapi itu disebutkan Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka pasti ada keberkahan di situ. Ya. Di sini tumbuhnya apa? Macam-macam. Ya tadi saya jelaskan tadi ada rempah, rimpang segala macam. Ditambah dengan syariat Allah dan katakanlah kearifan lokalnya, udah cakep deh itu. Madunya, madu sini katakanlah. Habatus sauda tidak tumbuh di Indonesia, hanya bisa tumbuh di daerah Habasyi ya, di daerah Afrika seperti itu. Ethiopia misalkan. Ya, kita bisa impor, tetapi karena memang ada keberkahan di situ. Tapi tidak kalah juga produk yang ada di negeri kita ini yang kita bisa manfaatkan teman-teman sekalian. Jadi detoksifikasinya dengan berpuasa, detoksifikasinya dengan berbekam, kemudian kita kalau seandainya nih kita bicara tentang berjemur itu, Bapak sekalian tuh subhanallah ya, sebenarnya kita cukup banyak waktu kita berjemur loh. Waktu zuhur kita ke masjid, datang, berjalan misalkan 5 menit, 10 menit katakanlah. Itu kan terpapar matahari. Pulangnya juga sama, asar juga kena. Ya, jadi kalau bicara berjemur ya udah dapat tuh dari asar dan maghrib, asar dan zuhur tadi. Ya. Dan berjemur salah satu caranya kita untuk meningkatkan diversitas dari atau keragaman dari bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita. Ya. Jadi itu. Jadi kalau bicara tentang imunitas ya sebagai materi bahan terakhir ya, bahwa imunitas kita Bapak sekalian atau imunitas manusia itu tubuh kita ini hampir sebagian besar letaknya pada pencernaan ya. Maka kalau kita bicara pencernaan ada bakteri-bakteri yang hidup di sana ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita menguatkan mereka, kasih makanan yang terbaik untuk mereka. Makanan-makanan terbaik untuk mereka tuh contohnya apa ya sayur, buah-buahan, rempah, rimpang, biji-bijian, kacang-kacangan, madu, kurma segala macam, itulah makanan terbaik untuk mereka ya. Dan jangan diolah. Artinya apa? Kalau Anda pengen makan kurma ya makan kurma, bukan jus kurma ya. Kalau jus kurma boleh aja, tapi bukan yang saya maksud nih makanan yang belum diolah ya. Kalau mau misalkan minum jus jeruk atau minum jus jeruk ya diperes gitu kan. Bukan jus jeruk dalam kemasan yang sudah difabrikasi. Termasuk air juga sebenarnya sama. Air yang baik itu sebenarnya air yang tidak diolah. Ya maksudnya tidak dikemas gitu kan. Kita ambil air ya. Misalkan Anda punya sumur, kalau punya sumur yang bagus gitu ya. Kayak saya di rumah saya ambil air sumur, kemudian saya treatment airnya,
Ya, kemudian ayat itu saya olah sedikit dan langsung diminum tanpa dimasak. Ya, karena banyak sekali kalau kita udah bicara fabrikasi ya, pada air misalkan itu banyak sekali hal-hal atau mungkin yang terlibat di situ ya. Jadi semakin alami yang kita makan semakin bagus. Jadi artinya apa? Kalau umat ini mau kuat ya kita juga harus menguasai pertanian atau perkebunan atau peternakan. Ya, mulai belajar. Saya pun sekarang sudah mulai berpikir ke arah sana, memahami atau mengenal tentang itu semua. Saya kira mungkin cukup sebagai tambahan materinya dan tadi yang ini semua nih kita kenal sebagai prebiotiknya. Jadi kalau probiotiknya adalah semua yang bahan-bahan fermentasi ya. Kalau Indonesia mungkin kita kenal sebagai kayak tape, tempe gitu ya. Atau acar gitu kan yang fermentasi lah pokoknya itu atau kita bisa buat sendiri kok insya Allah. Misalkan kalau orang-orang Korea kenal dengan kimchi ya, kimchi itu sebenarnya nggak cocok buat orang Indonesia ya. Jadi saya jelaskan tadi bahwa makanan penduduk satu negeri adalah makanan yang dibuat di negeri tersebut dari bahan yang ada di negeri tersebut ya. Karena nanti genetiknya akan berbeda dengan makanan-makanan yang ada di luar. Orang Indonesia nggak cocok makan makanan orang-orang Eropa. Makanan kita ya orang-orang sini aja. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Dr. Zidul Akbar atas materinya di sesi pertama ini. Kita buka sahabat semua untuk sesi tanya jawab. Bisa melalui pesan dan bisa jika sahabat semua ingin bertanya via voice Zoom, bisa menggunakan raise hand ya. Insya Allah dari panitia akan kita bukakan untuk bersilaturahmi. Kali ini sudah ada yang menggunakan pesan, Ustaz. Ada hamba Allah dari kota Bandung. Bertanya bagaimanakah dok kita bisa istiqomah untuk melakukan hal-hal baik termasuk untuk tubuh kita yang disampaikan dokter tadi. Dengan kita bisa untuk di sini namanya untuk menghancurkan namanya ya Ustaz, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sudah mengakar cukup lama begitu dok. Iya baik. Ya kalau ditanya bagaimana caranya ya yang jelas harus berusaha dan bekerja keras untuk itu sih ya. Itu yang paling utama karena sebagaimana ada orang yang mungkin dulunya nggak rutin melaksanakan tahajud misalkan. Kemudian dia sudah rutin melaksanakan tahajud, dia ketinggalan satu malam saja tahajud, nyeselnya minta ampun. Ya. Kenapa dia bisa merasakan atau mungkin kehilangan tadi itu? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya. Jadi kalau kita belum merasakan kenikmatan dalam hidup sehat tadi, itu kita akan banyak bolongnya sebenarnya. Ya, bagaimana cara merasakan kenikmatannya? Ya kunjungi orang-orang sakit misalkan, kita bertemu dengan mereka, ya tanya kira-kira selama sebelum sakit Bapak makannya gimana, minumnya gimana, tidak untuk mencela, tapi kita untuk menggali. Ya. Oh ternyata saya biasa makan gini, oh ternyata ini rahasianya gitu kan. Jadi ada kita ngerti, oh ini ternyata. Dan ketika sudah sakit itu rasakanlah, kita merasakan bagaimana nggak enak dan nggak nyamannya sakit. Meskipun kita tahu sakit itu penggugur dosa, tapi kalau Anda diberi pilihan sakit sama tidak sakit, saya pun milihnya tidak sakit karena iman kita bukan iman sekelas sahabat Nabi yang terakhir ya. Siapa namanya itu lupa sih. Itu yang dia nggak punya kaki, nggak punya tangan ya. Itu nggak punya mata ya. Jadi yang saya katakan tadi, jadi kita harus memahami dulu esensi, niatnya diluruskan dulu, kemudian kita cari sesuatu yang membuat kita tuh merasakan kenikmatan di situ. Dengan cara kita berbicara dengan Allah, ya Allah terima kasih atas nikmat sehat ini, terima kasih Engkau istiqomahkan aku dalam hidup sehat ini, dan semoga Engkau jadikan ini sebagai bagian dari ketaatan kepadamu. Gitu. Terus itu dibina dan cari komunitas atau orang-orang yang sepaham. Ya. Maka di rumah salah satunya itu harus dibangun, ya, harus dibangun kebiasaan hidup sehat tadi. Kalau itu sudah terbangun teman-teman sekalian, maka enak kita nanti. Sehingga nanti kalau nanti Anda sudah terbiasa seperti itu, orang pun akan akan sungkan tanda kutip mungkin dengan Anda. Maksudnya kalau ngajakin makan, ngasih ini ngasih itu udah mulai mikir, ini kalau ngasih makanan sama si A, si B ini, si fulan atau si ini tuh itu jangan dimakan kalau makan yang kayak begini gitu kan. Tapi kita mungkin di situ tetap memerlukan atau tetap mementingkan adab. Contoh mungkin begini.
Saya nggak makan kue-kue yang penuh dengan tepung, penuh dengan mentega, penuh dengan gula. Nggak makan saya. Karena nggak cocok buat lidah saya, nggak cocok dan nggak nyaman juga. Dan itu memang maaf termasuk makanan tidak sehat. Ya, karena tinggi karbohidrat, tinggi gulanya, tinggi lemak itunya segala macam dan nggak ada serat segala macam lah seperti itu. Tapi kalau saya dikasih orang itu kadang-kadang saya makan 1-2 potong kecil saya makan untuk menghormati mereka. Ya, makanya kalau misalkan saya biasa kisi-kisi kajian yang zaman masih online ya, aja offline itu biasanya ya mereka ada yang kasih makanan-makanan saya terima, tapi biasanya saya kasih lagi ke orang gitu kan. Yang saya makan biasanya yang sesuai dengan pemahaman saya tentang bagaimana saya menjaga tubuh. Kenapa? Kalau sudah Anda merasakan kenikmatan tadi dan tiba-tiba sekalian ya tiba-tiba Anda makan sesuatu dan nggak nyaman badannya, itu yang repot kita sendiri. Saya pernah dapat informasi gitu seorang yang ngadu lah ke saya gitu kan, dok ini masya Allah saya harus ke rumah sakit gara-gara tadi nyampah gitu kan, makan ini segala macam, tiba-tiba harus datang berobat ke dokter karena mual muntah segala macam. Nah, udah nggak enak kayak begitu. Ya, jadi itu dibangun semua satu demi satu dan sarana prasarana juga disiapkan. Contoh mungkin di rumah mungkin kalau Anda punya kulkas ya, atau di rumah ada kulkas gitu ya, disiapkan buah-buahan sayuran lebih banyak. Sehingga nanti kalau mau masak, kalau buka kulkas misalkan pilihannya kan buah-buahan tadi. Ya, saya biasa kayak begitu polanya. Jadi di kulkas itu saya memang banyakin buah-buahan ya dan sayuran seperti itu, dan ada beberapa makanan-makanan ringan tapi itu tidak banyak ya, untuk sekedar camilan jangan anak-anak juga kadang-kadang, tapi lebih banyak saya biasakan dengan sayuran dan buah-buahan tadi. Dan salah satu yang paling utama adalah threshold kenikmatannya itu kita capai dulu gitu kan, ambang kenikmatan hidup satu kita capai dengan cara kita merasakan itu dengan mudahnya kita beribadah. Nanti kalau sudah hidup sehatnya sudah rutin ya, maka sholatnya gampang, bangun malam gampang, sodakonya gampang, moodnya juga terjaga. Itu salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan tadi dari hamba Allah yang sudah bergabung di Kota Bandung. Kali ini kita menyapa Ustadz yang sudah bergabung via voice Zoom. Sudah ada Pak Agus Jaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, mohon izin bertanya Pak Dokter, Pak Ustadz. Ya. Saya mengalami trigger finger, Dok. Jadi kalau pagi-pagi susah sekali diluruskan atau ditekuk jari-jari itu, dan rasanya nyeri itu setiap bangun pagi seperti itu, Dok. Mungkin ada cara Islami untuk mengatasi hal ini. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi kalau kita membahas tentang saraf ya, ini kan urusannya sama saraf tuh, trigger finger kan dia gerak-gerak terus ya mungkin. Ya harus dicari sumber masalahnya sih Pak. Saya biasanya mengarahkan ya kalau sudah misalkan ada masalah seperti itu tuh ke mencari masalah itu atau mencari akarnya itu di tulang belakang. Pertama itu. Atau di daerah lokal juga bisa. Jadi misalkan trigger finger itu kan dia kan di jari nih. Di daerah sini kan dicari nih, adakah saraf-saraf yang mungkin terjepit, tertindih atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Dan di bagian pusatnya di daerah tulang belakang itu dicari juga masalahnya. Kemudian beberapa mineral-mineral yang sifatnya membantu ya kelancaran saraf tadi itu bisa Bapak mungkin konsumsi ya, tadi mungkin beberapa jenis kacang-kacangan yang tinggi zinc atau tinggi kalium itu bisa Anda konsumsi, itu termasuk beberapa jenis rimpang-rimpangan juga bisa Bapak konsumsi ya, kayak mungkin jahe ya, kemudian jahe, kapulaga ya, mungkin cengkeh itu bisa Anda minum nanti coba di menjelang malam itu diminum. Itu mungkin berobat yang jelas kalau menurut saya sih akan menjadi solusi yang baik, cuman mungkin harus orang yang paham. Kalau Bapak di Jakarta sih mungkin saya bisa rekomen sih ya, kalau tempat-tempat yang kira-kira bisa untuk terapi kayak begitu. Tapi kalau di Bandung nanti saya coba tanya dulu nih di mana ke teman-teman di sana, gitu. Baik, alhamdulillah itu dia Pak Agus Jaryanto. Mudah-mudahan juga Allah karuniakan kesehatan, Ustaz ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Baik, kali ini kita menyapa kembali Ustadz yang sudah bergabung via pesan. Kali ini ada yang bertanya, mungkin ini akhwat Ustadz ya, ingin memiliki kulit yang sehat, kenyal dan putih katanya Ustadz. Bagaimanakah cara Ustadz, apalagi sekarang sedang boomingnya suplemen-suplemen pencerah kulit begitu Ustadz? Iya, kulit Bapak Ibu sekalian sebenarnya adalah cerminan dari tubuh yang sehat. Jadi sekarang kalau Anda ya Ibu yang bertanya ini mungkin berharap kulitnya bisa glowing atau apalah namanya gitu ya, yang sekarang istilah itu kan. Ingatlah bahwa kulit itu adalah cerminan dari isi badan kita. Jadi saya lebih berharap atau mungkin lebih menyarankan ya kalau Anda mau dapat kulit yang baik, maka perbaikilah asupan Anda. Makanan-makanan atau sayuran atau buah-buahan yang tinggi antioksidan, termasuk rempah atau rimpang, tambah dengan olahraga, tambah dengan kena sinar matahari, itulah nanti akan menguatkan atau membersihkan kulit kita. Itu ternyata terbukti ya. Orang-orang yang biasanya pakai perawatan kulit itu, tapi mereka tidak menjaga makanannya, mungkin bisa jadi kulitnya akan tampak bersinar, kinclong, apa segala macam. Tapi ketika obat-obatan atau mungkin perawatan tadi nggak dipakai, mulailah kelihatan aslinya kulit tadi. Jadi saya lebih menyarankan kalau Anda wanita ya Ibu yang mungkin dalam hal ini mau pakai skincare boleh aja, ya tapi pilihlah skincare ya, yang organik, yang baik, yang tidak mengganggu keseimbangan organisme yang ada pada kulit kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pakailah skincare tersebut atau mungkin perawatan kulit tersebut dalam rangka menyenangkan suami Anda. Itu pahalanya besar. Daripada pakai skincare, repotnya, mahalnya, apa segala macam itu hanya sekedar untuk keluar rumah, ke mall kek, kemana kek segala macam yang akhirnya wajah Anda atau kulit Anda akhirnya cuma sekedar jadi pujian banyak orang, padahal justru malah itu menjadi konsumsi misalkan tanda kutip suami Anda. Jadi itu pesan saya. Yang ketiga tadi perbaiki asupan makanan ya. Paling saya dari beberapa yang saya baca buku dan pengalaman saya juga bahwa itu Masya Allah Bapak sekalian, ketika kita memperbaiki perut kita ya, kita memperbaiki pencernaan kita, tubuh kita, itu kulit kita mengikuti kok ya, nggak usah khawatir. Saya pribadi termasuk yang kadang-kadang kalau pas lagi safar itu kadang kan makan kan agak susah diatur. Makan itu segala macam yang nggak jelas gitu kan. Akhirnya biasanya saya ngerti badan saya kalau sudah mulai bermasalah itu muncul jerawat gitu. Jerawatnya muncul entah di mana gitu tiba-tiba muncul. Dan jerawat itulah tanda bermasalahnya pencernaan kita salah satunya. Nah, jadi jaga banget ya. Jadi nanti kalau sudah kayak begitu, makanan-makanan tinggi antioksidan akan mensuplai atau memakan atau mensuplai elektron-elektron yang lepas atau mungkin terpisah yang dikenal sebagai radikal bebas. Ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rimpang itu salah satu solusinya yang bisa kita manfaatkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, itu dia sahabat yang sudah bertanya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kali ini kita langsung menyapa kembali yang sudah bergabung di line pesan. Ustadz, di sini ada sahabat dari Yunita Soleha, Ustadz. Bertanya bagaimanakah cara menormalkan tensi darah supaya tidak tinggi lagi dan bisa tetap stabil, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kalau kita bicara tentang tensi ini ya. Yang pertama, saran saya bagi Anda yang terkena hipertensi atau darah tinggi ini, cobalah mulai memperbanyak sholat sunnah. Itu yang pertama. Dan perlamalah ruku dan sujud Anda. Ya, perlamalah ruku dan sujudnya. Sholat sunnah kan kita bisa lamakan dengan cara kita baca Quran. Jadi nanti kalau memang belum banyak misalkan hafalannya, ya bisa baca pakai handphone, baca Qurannya, atau mungkin pakai Quran yang dipakai standing itu juga bisa. Jadi sholatnya bisa lebih lama. Rukunya diperlama, sujudnya diperlama. Dan terutama sholat malam itu salah satu sholat yang sangat baik untuk mencegah atau mungkin menurunkan tekanan darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tekanan darah tinggi sebenarnya adalah karena ketakseimbangan dalam tubuh kita, ya. Terutama ketakseimbangan air dan mineral. Maka
cobalah lebih banyak mengkonsumsi air-air putih ya. Air-air putih itu salah satu cara kita untuk menurunkan tekanan darah. Atau air kelapa juga dikenal sebagai salah satu air yang sangat baik untuk menurunkan tekanan darah. Jadi mungkin kalau Bapak bisa merutinkan minum air kelapa 1 hari 1 aja, itu insya Allah akan sangat membantu ya. Membantu menurunkan tekanan darah. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsumsilah makanan-makanan yang tinggi serat kayak rumput laut, kolagen, ya, lidah buaya atau beberapa jenis sayuran-sayuran yang memang dia tinggi serat dan bersifat membersihkan tubuh seperti brokoli, asparagus dan beberapa jenis sayuran yang sebut sebagai cruciferous, ya, itu insya Allah akan membantu. Kemudian makanan-makanan olahan itu mungkin saran saya dikurangi atau mungkin di stop ya. Makanan-makanan olahan itu yang pokoknya kalau sudah fabrikasi, sudah di pabrik, udah diindustrialisasi, saran saya di stop ya. Kemudian terakhir ya, puasa dan berbekam menjadi salah satu cara yang sangat mudah untuk menurunkan tekanan darah ya. Termasuk beberapa jenis sayuran seperti seledri itu juga insya Allah kan sangat baik dalam menurunkan tekanan darah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat yang sudah bergabung, terima kasih atas pertanyaannya. Kali ini masih ada waktu, San, untuk beberapa pertanyaan kembali. Kita kali ini sapa ada sahabat Agus Haryanto. Apakah ada metode Islami untuk penyembuhan trigger finger? Jari-jari terkunci dan susah atau nyeri di tekuk atau diluruskan? Yang tadi ini pertanyaan yang tadi ya? Oh, yang tadi ya, Pak Agus. Mohon maaf, San. Baik. Kita sapa kembali, ada sahabat Dian Eka. Kali ini tanya kalau tepung yang kita hindari itu hanya tepung terigu, kalau tepung beras, tropika, atau tepung kanji, bagaimana Ustaz? Sebenarnya tepung terigu itu, sekalian terutama tepung-tepung gluten itu kita hindari karena memang dia bikin masalah di pencernaan yang dikenal sebagai leaky gut atau usus bocor. Ya, jadi kita carilah tepung-tepung yang non gluten. Tepung-tepung non gluten itu ya sebenarnya banyak ya, kayak apa namanya singkong ya, itu kan non gluten tuh. Kemudian apa kentang ya, beberapa jenis pati-pati ya pada buah-buahan juga non gluten. Jadi intinya kalau non gluten nggak apa-apa. Termasuk salah satu tepung yang disebutkan Nabi SAW yaitu talbinah, itu merupakan salah satu tepung yang sangat baik ya. Tapi itu tepung-tepung dia kayak tepung gandum ya, bukan tepung terigu. Itu. Jadi semua yang berbau-bau gluten ya, gluten itu ya apalagi gluten yang digoreng ya, kita kan sebagai gorengan udah tepung terigu digoreng pakai minyak trans ya, minyak kelapa sawit seperti itu, dipanaskan, itu bikin banyak masalah ke badan kita kalau kita banyak-banyak makan itu gitu kan. Jadi ya pilihlah tepung non gluten. Tepung non gluten nanti coba di browsing aja di beberapa toko-toko online juga sudah banyak yang menjual ya. Jadi mungkin buat goreng, buat apa di rumah, nanti saran saya Anda coba ganti minyaknya menjadi minyak kelapa ya, coconut cooking oil, itu bisa. Kemudian kalau nggak digoreng lebih baik kalau tetap pengen goreng ya. Kemudian carilah tepung-tepung, misalkan ada pengen goreng, tetap pengen goreng apa ya, tempe misalkan, nah, bisa pakai tepung-tepung non gluten ya, non gluten, non MSG, itu insya Allah sangat membantu ya bagi kita yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang digoreng. Demikian mungkin Allah. Baik, alhamdulillah itu dia ibu yang sudah bertanya. Dan kali ini satu interaksi terakhir Ustaz dari silaturahmi dari peserta. Kali ini sudah ada yang raise hand dari awal, ada Ibu Rini Surtini Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Silakan Ibu. Baik, Ibu Rini. Baik, panitia bisa membantu untuk buka voice Zoom-nya. Baik, kalau tidak ada berarti Ibu Lilik ya. Ibu Lilik Wahyuni, Ibu. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum, Dok. Ya, Izin bertanya. Silakan. Saya bulan Desember kemarin mengalami kecelakaan, terus di otak sebelah kiri itu kayak ada cairannya. Jadi saya kena cedera otak ringan.
terus opnam selama 12 hari. Nah, alhamdulillah sembuh. Tapi sekarang itu kalau ganti posisi tidur misalnya miring ke kiri gitu langsung muter kayak yang gitu kepalanya kayak pusing gitu. Itu kenapa ya, Dok? Terus apa mungkin kelanjutannya bisa apa tuh kayak efeknya dari kemarin jatuh itu pusing-pusing nggak ya? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah sehatkan dan pulihkan Ibu kembali ya, kita doakan. Baik, yang jelas itu kan trauma pada kepala ya, trauma pada kepala ya pasti akan menimbulkan jejas ya, jejas itu ya luka lah seperti itu di dalam kepala kita mungkin, kepala Ibu dalam hal ini. Ya jejak seperti ini ya bisa dalam bentuk peradangan atau mungkin tadi ada cairan juga yang itu sebenarnya insya Allah bisa kita tanggulangi dengan memberikan banyak asupan oksigen. Jadi tadi saya sampaikan ke pemirsa juga atau mungkin jamaah sekalian bahwa salah satu cara kita untuk memberikan asupan oksigen lebih banyak ke otak kita adalah dengan cara memperbanyak ruku dan sujud kita. Jadi mungkin untuk saat ini saran saya Ibu jangan terlalu banyak bergerak yang sifatnya tiba-tiba ya, dijaga dulu itu ya, karena kondisi keseimbangan otaknya kan belum stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, coba mulai perbanyak sholat-sholat sunnah yang sifatnya meningkatkan asupan oksigen ke otak dengan cara sujudnya diperlama dan waktu sujud banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, saran saya juga Ibu mungkin bisa konsumsi ya beberapa jenis herbal yang sifatnya melancarkan aliran darah ke otak atau tubuh secara umum seperti kunyit ya. Kemudian juga penghangat-penghangat seperti jahe ya atau mungkin lengkuas serai itu coba Ibu konsumsi itu. Kemudian juga beberapa jenis herbal yang sifatnya memperbaiki sel-sel saraf ya seperti pegagan atau antanan itu mungkin Ibu nanti bisa konsumsi, banyak kok sekarang yang jual itu dalam bentuk jadian. Ya madu dan kurma itu mungkin jangan dilepas juga, itu salah satu suplemen nutrisi terbaik untuk tubuh kita. Kemudian juga albumin ya, albumin salah satu anti radang yang terbaik juga mungkin Ibu bisa dapatkan dalam bentuk memakan ikan-ikanannya. Saya pernah share waktu itu bikin dari ikan toman, nanti coba di browsing di IG saya ada itu insya Allah cara membuat albumin dari ikan toman, itu ada saya share di IG. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya dan nampaknya ini interaksi terakhir Ustaz yang sudah bergabung meskipun masih banyak pertanyaan di pagi hari ini tapi karena keterbatasan waktu. Mungkin sebelum berpisah ada yang disampaikan Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, Islam adalah agama yang sangat identik dengan kesehatan, baik kesehatan ruh, jiwa atau hatinya, ataupun kesehatan raga. Dan kesehatan yang didapatkan atau kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita luruskan niat kita menjaga tubuh ini, bersyukur kepada Allah atas nikmat tubuh yang sempurna ini dalam rangka bisa terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu niat tersebut adalah kita ingin mengembalikan jasad kita ini kepada Allah nanti ketika sudah waktunya ajal itu tiba dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak penuh dengan penyakit akibat ulah dan kejahilan kita. Sehingga nanti dalam keadaan jasad yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik atau jiwa yang tenang, kita mampu bertemu Allah juga dan kita dipertemukan dengan Allah dalam keadaan yang baik pula dan Allah menyambut kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati. Nah, semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa terus menjaga kesehatan tubuh kita ini dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam wabah, penyakit, bala dan segala macam yang mengganggu kesehatan tubuh kita dan kesehatan hati kita sehingga kita terus-menerus bisa dalam kebaikan
dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin cukup, dan mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kelemahan dari saya pribadi. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi kita semua dan semoga Allah berkahi majelis kita ini, dan semoga Bapak Ibu juga dimudahkan nanti untuk menyaksikan atau mendengar paparan dari Dr. Asep Hermana, dan mudah-mudahan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz Dr. Zidul Akbar sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita sahabat semua, dan insya Allah bisa diaplikasikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu dia sesi pertama sahabat semua, dari jam 9.15 hingga jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, terkait meningkatkan imunitas tubuh ala Rasulullah SAW ketika masa pandemi ini. Dan insya Allah kita lanjutkan sahabat semua, karena janji kita ada 2 narasumber dokter kita. Selain Dr. Zidul Akbar, ada Dr. Asep Hermana yang akan menyampaikan sesi kedua ini mengenai menjaga iman dan imun saat pandemi. Masih sama ya sahabat semua. Dan juga Dr. Asep ini juga merupakan dokter yang sudah menciptakan satu buku juga berkaitan mengenai 7 keajaiban kesembuhan sahabat semua. Jadi insya Allah mungkin Anda pun juga ingin menyimak karya-karya Dr. Asep, ada di 7 keajaiban kesembuhan yang bisa kita simak di toko-toko buku terdekat kita. Baik, kita langsung sapa Dr. Asep yang sudah hadir membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Zorgi sehat. Alhamdulillah sehat, dokter. Dokter juga sehat ya, Dok ya, bersama keluarga. Voice-nya bagaimana segini, Kang Zorgi? Alhamdulillah cukup terdengar, Dok. Alhamdulillah sudah jelas. Ya. Silakan, Dok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.